Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Kopi Komentar Pintar, yang dimana kita akan membahas berita-berita yang sedang hangat dan mengomentarinya dengan pintar. Kali ini ada berita apa nih, Mas Adi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada berita dari PBNU minta pelaku pencabulan belasan santri Bandung di Kediri. Oh, itu ini ya, yang lagi hit trending sekarang tuh ya. Itu mungkin sekarang ini lagi tren. Ya tuh kemarin saya baca tuh kadang di berita sama lihat di TV heboh itu. Wah, kacau banget itu. Belasan santri, bahkan sampai puluhan kalau nggak salah ada penambahan korban. Awalnya hanya diberitakan hanya 13 ya atau 12 gitu. 12 Berita terbarunya sampai 21 kurang lebih saya bacanya belum kelar nih, ada lagi. Di Jakarta, Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Ya. Helmi Faizal Zaini mengatakan pelaku perkosaan dan pencabulan belasan santriwati di Bandung, Jawa Barat, Heri Wir alias HW, harus dihukum berat. Hukuman itu termasuk kebiri karena pelaku yang inisial HW melakukan sejak 2016. Tapi tidak termasuk kemungkinan ini mungkin dilakukan sebelumnya 2016 mungkin. mungkin. Dan itu apa tadi dibilang dari pesantren apa gimana? Iya, termasuk ini Menurut berita dari itu pesantren yang mungkin di Abal-abal. bisa dibilang gitu. bodong-bodong. Cuman saya kemarin sempat baca, ya kan? Itu emang berita lagi hot juga, cuman karena bahaya juga. Terutama saya juga banyak ya ponakan-ponakan perempuan khawatir kalau misalnya di pesantren. Waduh, jadi bingung orang tua, ya kan, keluarga, saudara. Ini pesantren anak mau dimasukin gimana nih, ya kan, dengan kabar kayak begini. Jadi buruk lah ya, ada kekhawatiran yang buruk tentang pesantren. Ternyata saya baca, ya kan, itu hanya mengatasnamakan pesantren. Hanya mengatasnamakan pesantren. Jadi sebenarnya itu boarding school. Boarding school itu kayak apa ya? Kayak tempat les apa? asrama mungkin. Enggak. Bimbel, Dia bisa kemungkinan seperti itu kayak bimbel. Jadi dia itu sekolah yang bisa pulang pergi sebenarnya. Tapi ada tempat asramanya untuk tinggal, untuk menginap di situ, ya kan? Para siswa-siswinya kayak gitu. Cuman yang lebih apa namanya, yang lebih bahayanya lagi, itu tempat katanya tidak ada perizinan yang pasti dari pemerintah, pemerintah dan MUI setempat. Soalnya kan kalau misalkan mendirikan sebuah Pengajar apalagi pesantren ya, iya, itu harus ada perizinan yang benar terukur lah. Dan itu pun nggak menutup kemungkinan masyarakat tuh termasuknya menjadi seperti apa, tidak tercium gitu. Jadi mereka tuh merasa kayak aman-aman aja. Iya, karena alih-alih yang dipakai itu, ya kan, atas nama pesantren, ya kan, sedangkan itu pun bukan pesantren ternyata. Hanya sekolah yang berada di dalam yang ada asramanya gitu. Yang ada asramanya. Tapi tidak diwajibkan dan tidak wajib juga buat nginap di situ. Jadi boleh pulang. Bisa pulang. Oh, bisa pulang. Bisa pulang. Hanya memfasilitasi doang tempat itu. Yang mau nginep-nginep, yang mau pulang-pulang. Terus saya juga dari sumber berita itu bahwa mengatakan boarding school itu saya baca nih ya kan? Boarding school belum tentu mempelajari kitab-kitab. Ya kan? Ya, sedangkan kalau misalnya pesantren itu kan ada kitab kuning, ya kan, tauhidnya ada, ya kan, Quran udah jelas, ya kan. Apalagi ya tentang masalah keagamaan itu udah paling diutamakan, ya kan. Cuman kali ini kemungkinan kayak pembahasan yang umum-umum doang, tapi dibalut dengan sedemikiannya tanpa masyarakat tidak mengetahui hal itu. Jadi ada penggiringan dan ada pengecapan yang salah di media soal pesantren. Jadi bukan pesantren, boarding school. Jadi sekolah, bahkan di dalamnya pun tidak membahas kitab. Jadi hanya membahas, mungkin kebanyakan lebih banyak umum kali. Iya, mungkin. Dan labelnya itu namanya juga boarding school, jadi sekolah asrama, jadi bukan pesantren. Jadi berita yang sudah tersebar bahkan mengatasnamakan pesantren itu keliru. Jadi hal tersebut yang benar adalah boarding school, jadi sekolah asrama yang dimana di situ siswanya boleh menginap dan boleh tidak menginap. Dan kebetulan
permasalahan kemarin itu siswa yang perempuan yang lebih banyak menginap di situ, jadi banyak pelecehan juga yang terjadi di dalam hal tersebut. Gurunya itu gimana tuh latar belakang gurunya? Apa gurunya dari mana atau gimana? Latar belakang gurunya itu ternyata dia kan menganut alirannya Syiah. Oh, Syiah. Setelah diwawancarai, diinterogasi oleh para petugas, ya kan, ternyata menganut Syiah. Makanya, ya kan, dari situ kita juga harus tahu, ya kan, keluarga terutama orang tua, ya kan, untuk menaruh anaknya, ya kan, menuntut ilmu yang terbaik di mana, dan harus tahu backgroundnya dulu, ya kan, tempatnya segala macam. Karena bukan hanya saat ini aja, ya kan, kejadian asusila, ya kan, pelecehan seksual yang merugikan wanita terutama, ya kan, itu, waduh, apalagi di dunia pengajar. Kemarin juga di dunia kuliahan dosen tuh banyak juga. Sekarang malah masuk ke bermunculan isunya pesantren ya kan. Karena gimana ya, saya membacanya kayak agama itu jadi hal buruk, ya kan, yang seharusnya yang menakutkan lah. Iya, yang seharusnya menjadi hal yang baik, ya kan. Jadi agama itu menjadi hal yang takut kita serem, yang hal buruk. Bingung kadang saya juga. Ya, jadi kejadian ini kejadian yang berulang. Jadi dari kemarin tuh banyak dari perkuliahan sampai sekarang yang isunya pesantren yang boarding school yang mengatasnamakan pesantren. Jadi sebenarnya itu kita lihatlah sekeliling kita seperti apa, maksudnya khususnya di Indonesia ini ya. Bagaimana film-film yang dimana itu film yang bertemakan sekolah justru malah di dalamnya isinya dengan percintaan. Jadi menggambarkan dan mencontohkan kepada halayak ramai sesuatu yang tidak baik. Kedua, pacaran yang terjadi sekarang itu tidak malu-malu, bahkan dia mengumbarkan sesuatu yang tidak seharusnya ditampilkan di masyarakat, dia diumbarkan secara tidak malu. Ketiga, banyak situs-situs yang tanda kutip dewasa justru lebih gampang diakses sekarang. Jadi hal-hal tersebut yang mengepung kita, khususnya anak-anak muda, terus wanita-wanita sekarang itu agak sulit untuk terlepas dari hal tersebut. Jadi butuh ada satu instansi yang lebih bisa menguasai, yang lebih bisa mengatur lebih banyak lagi, ya salah satunya negara. Jadi jikalau negara menerapkan sistem yang kadang kita bingung ya, ketika ada persoalan pelecehan seksual kayak begini, terus masyarakat bingung, terus orang tua bingung, pengajar bingung. Namun ketika disolusikan oleh Islam, dia malah justru memperolok-olok.